nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat malam hari ini. Di tengah kesibukan kami hari ini, Tuhan memberi kami anugerah untuk kami boleh kembali berkumpul bersama malam hari ini untuk saling berbagi, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terlebih dari itu kami boleh diberkati oleh beberapa sharing kami, dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan, sehingga setiap kami terberkati satu dengan yang lain. Dan biarlah malam hari ini apapun yang boleh kami terima dan apapun yang boleh kami bagikan, semua itu boleh menjadi berkat bagi kami dan bagi teman-teman kami semua yang hadir malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, berkati komsel kami malam hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Ya, selamat malam teman-teman semua. Malam hari ini kita akan sharing bersama, tapi sebelumnya kita akan mendengarkan renungan yang akan dibagikan oleh Bu Emi tentang pencobaan dan ujian. Oke, waktu dan tempat saya persilakan Bu Emi. Ya. Selamat malam semuanya. Saya ambil tema ini karena kehidupan sekarang itu mungkin ya banyak pencobaan, banyak rintangan. Lalu saya ambil di dalam nas yaitu Yakobus. Di dalam surat Yakobus. Bapak Ibu, Yakobus ini yang menulis itu bukan muridnya Tuhan Yesus, tapi ini adalah saudara dari, maksudnya Yakobus ini bukan 12 muridnya Yesus, tapi ini adalah saudara tiri daripada Yesus. Maksudnya satu mama, tapi Tuhan Yesus itu dibuai oleh Roh Kudus, dan ini mungkin Papa Yusuf ya. Dan suratnya ini adalah mengenai yang saya ambil itu di dalam Yakobus 1 pasal 13 sampai 18. Judul perikopnya yaitu pengujian dan pencobaan. Tulisnya gitu. Tapi saya kasih judul bagaimana menghadapi pencobaan. Jadi maksudnya gini. Apa maksudnya pencobaan itu? Kenapa seperti gini ya? Anak kecil nangis. Kan tidak tiba-tiba dia itu nangis. Pasti ada perkara kenapa dia menangis. Makanya kita coba baca dulu perikopnya supaya nanti tidak lari kemana-mana ya. Ya, coba saya baca ya. Di dalam Yakobus 1, kalian bisa buka ya di rumah masing-masing. Yakobus 1 ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaan. Jadi seperti yang saya bilang ya, bagaimana menghadapi cobaan. Coba kita renungkan mulai kenapa ada pencobaan. Jadi pencobaan itu seperti apa? Pencobaan itu kadang itu terjadi karena manusia itu pada umumnya itu selalu ingin menepuk dada gini. Kita selalu bertanya ya, kenapa orang itu sudah sehat tapi selalu pengennya olahraga, tapi olahraga lebih. Orang kenapa
sudah ada pendapatan, kenapa dia kerjanya itu selalu tambah ngoyo? Berarti kecenderungan orang itu adalah untuk menepuk dadanya sendiri. Karena hal inilah maka kecenderungan orang juga pada umumnya ya, orang juga mungkin juga saya sendiri itu orang suka menyalahkan orang lain. Jadi kalau kita kecenderungannya adalah menepuk dada, tapi sedikit-sedikit ada salah, pasti kita ini menuding orang lain. Nah, makanya Yakobus di dalam suratnya nomor 13 ini, ayat 13 ini, kita tidak boleh berkata ketika kita dicobai itu kita bilang, oh karena Allah, terutama di dalam kerohanian ya. Kalau kerohanian kita turun, kita ini kadang itu kalau ke gereja ini ndak mood. Kita selalu mengatakan bahwa gini, yo elek, aku gak bisa masuk dalam ibadah hari ini, gak bisa ketemu Tuhan istilahnya gitu. Atau gini, apa hari ini singere bajunya nggak rata, suaranya nggak enak gitu. Atau firmannya nggak bagus hari ini, aku pusing gitu. Nah, kecenderungan manusia itu kebanyakan seperti itu. Tetapi karena ada hal-hal kecenderungan untuk menyalahkan orang lain itu sehingga menimbulkan pencobaan. Tapi tidak hanya itu saja. Di dalam hal ini Yakobus bilang, oh tidak boleh kalau kamu itu selalu bilang seperti itu. Makanya kalau ada kan kata-kata gini, apabila seorang dicobai janganlah ia berkata itu adalah pencobaan dari Tuhan. Karena Tuhan itu tidak pernah mencobai. Dan selalu yang diperbuatnya itu adalah tentang kebaikan. Di dalam bahasa Yunani, pencobaan itu sama dengan ujian. Tetapi katanya sih ya, ujian itu kalau di dalam bahasa Inggris itu beda. Ujian sama pencobaan tuh tidak sama. Kalau dalam bahasa Indonesia perasaanku ya tidak sama ya. Kalau ujian itu kan dilakukan seorang guru ya. Kalau mengadakan ujian itu kan tujuannya untuk mengetahui seberapa menangkapnya pelajaran yang diberikan kepada murid-murid. Beda dengan pencobaan. Kalau pencobaan itu kan ujung-ujungnya semacam hidup bisa susah, badan tiba-tiba sakit. Tapi kalau sakit itu sekarang dunia sudah rusak ya. Kita makan melon manis saya kemungkinan makan terus. Lama-lama ya tubuh kita bisa rusak ya. Semacam itu. Atau karena sesuatu hal jadi pencoba. Kalau di dalam ini disebutkan gini, kenapa bisa timbul pencobaan? Seperti pertanyaan saya, kenapa anak ini menangis? Yang kita cari kan pencobaan itu ya. Jadi kenapa timbul pencobaan? Memang kadang Tuhan itu memberi ujian kepada semua orang. Tetapi di dalam ujian itu akan timbul pencobaan. Dan di dalam pencobaan itu, itulah yang disebut dengan ujian. Jadi orang yang di dalam pencobaan itu akan mengalami ujian-ujian. Dan orang yang sudah mengalami ujian, dia tidak akan pada level yang tetap. Dia itu bisa naik, dia bisa tambah turun. Maksudnya di dalam hal ini adalah ketika orang itu marah sama Tuhannya. Ketika dia mengalami ujian, dia masuk di dalam pencobaan, lalu di dalam pencobaan ini dia tidak dapat melewatinya, dia marah pada Tuhan, otomatis dia meninggalkan Tuhan. Makanya di dalam ayat 14 kan dikatakan seperti ini. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi maut di sini menceritakan bahwa ketika orang tidak bisa melewati ujian, masuk di dalam pencobaan, dan dia itu marah sama Tuhan. Maksudnya seperti ini. Kenapa aku marah? Karena
keuanganku berkurang, Mama. Padahal orang lain tidak berkurang. Lalu timbul gini, orang Tuhan ini kok gini ya? Tuhan itu kok tidak jamah saya? Tuhan kenapa tidak menolong saya? Sehingga dia meninggalkan Tuhan. Jadi maut di sini adalah menceritakan kalau orang itu tidak bisa menerima keadaan Tuhan, menyebabkan dia menjadi maut. Maut itu ya diumpamakan masuk neraka ya. Kalau anak-anak sekolah minggu itu, kalau saya ngomongnya itu langsung neraka. Kalau di sini itu kan maut. Lah, kenapa kok dia itu orang lain nggak masuk pencobaan? Dia ada masuk di dalam pencobaan. Katanya itu ada berbagai macam ya. Orang itu bisa masuk di dalam ujian, menyebabkan pencobaan. Pencobaan itu karena apa? Keinginan-keinginan di dalam hidupnya itu melebihi apa yang Tuhan berikan. Jadi orang bisa masuk dalam pencobaan karena dia itu ingin lebih. Umpama gini, punya tubuh sehat, olahraga itu baik. Gak boleh malahan orang gak olahraga. Tapi orang itu kan pengen menepuk dada. Aku ini pengen lebih. Jadinya dia olahraga overdosis gitu loh. Maksudnya olahraga terus. Tetangga saya suka olahraga ya. Usianya masih muda. Mungkin kena GERD. Tiba-tiba mati. Dan sekarang istrinya menjadi janda. Maksud saya juga kasihan ya. Lalu apa? Orang karena memikirkan ekonomi sebetulnya sudah bisa damai sejahtera. Inginnya lebih. Tidak sesuai dengan apa yang Tuhan beri. Sehingga timbul pinjaman online, lain-lain. Itu dia merasa itu pencobaan. Padahal itu kan bukan pencobaan. Itu adalah keinginannya sendiri. Jadi di dalam hal ini karena bisa menimbulkan maut. Sehingga pencobaan kenapa bisa menimbulkan maut? Karena keinginan sendiri itu membuat dosa. Jadi dosa yang bisa membuat maut. Tapi kalau kamu di dalam pencobaan, kamu tidak bisa melewati, kamu malah pingin yang dilebihkan oleh Tuhan, kamu mengakibatkan kita bisa masuk di dalam dosa. Jadi kita harus punya perbedaan. Kalau gitu ya, dosa itu di sini dikatai gini. Karena dosa itu menimbulkan maut. Tapi kalau kata-kata ini dibalik itu seperti gini. Maut itu berasal dari mana? Maut itu berasal dari mana? Maut itu berasal dari dosa. Orang berdosa kan pasti maut. Masuk neraka ceritanya. Lah dosa itu dari mana? Dosa itu berasal dari pembuahan katanya Alkitab ini ya. Pembuahan itu berasal dari mana? Karena terpikat berasal dari mana? Terpikat itu berasal karena keinginan berlebihan akan sesuatu yang direncanakan Tuhan di dalam hidup kita. Tapi kan ada orang punya pikiran gini. Kalau saya juga punya pikiran sama ya. Jadi kalau saya ini hidup saya standarnya segini, masa saya enggak boleh lebih? Ini dalam hal keuangan, bukan dalam hal kesehatan lagi. Jadi saya ini enggak boleh lebih, umpama kita bertanya gitu ya. Lah kan bisa ditanya balik. Apa Tuhan itu tidak bisa memberkati kita? Tuhan itu pasti memberkati kita. Karena ada orang-orang tertentu, dia itu hidupnya teratur. Ada gajian, ya, selalu rumah tangganya bahagia. Itu adalah keteraturan yang betul yang diciptakan oleh Tuhan. Tapi orang ini kadang itu menjaga standar keteraturannya. Jadi aku hidupnya harus ada 2 anak, gaji umpama ya, UMR 4 juta, istriku harus sehat, anakku harus sehat, harus sekolah. Keteraturan ini ketika kita tidak menggantungkan di dalam Tuhan, kita merasa kita harus menjaga keteraturan ini, hidup kita ini. Itu kita sudah masuk di dalam dosa. Karena
kita tidak bergantung pada Tuhan. Saya ambil sedikit cuplikan kata-kata ini. Saya Jumat depan itu kan yang ngisi jam doa. Sebetulnya berurutan ngisi jam doa. Jadi saya akan membahas itu juga. Ketika kita dengan upaya kita menjaga rumah tangga kita supaya teratur, supaya sehat, supaya apa. Tapi kita lupa bahwa keteraturan itu memang Tuhan suka. Kita lupa keteraturan hidup kita ini karena Tuhan. Tapi kalau kita ini menjaga keteraturan kita karena usaha kita, kemampuan kita, itu sudah bisa disebut dosa. Itu bisa menyebabkan maut. Dan karena kita yang ingin menguasai, kita ingin melebihi daripada Tuhan. Itu maksudnya ya. Jadi dosa itu karena keinginan kita berlebihan terhadap apa yang Tuhan sediakan. Bukannya kita tidak boleh. Tapi kalau Tuhan sudah berkehendak, kita ini tetap ada yang memenuhi kehidupan kita. Sehingga kita tidak masuk di dalam ujian-ujian di dalam hidup kita yang membuat kita akan menimbulkan dosa-dosa bisa menyebabkan maut. Lalu apa jalan keluarnya? Kan yang dibahas adalah jalan keluar ya. Jalan keluarnya itu ada di dalam Nas 16 sampai 18, yaitu bercerita tentang, ini tak baca lagi ya. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Maksudnya jangan sesat itu kita nggak boleh sedikit-sedikit nyalakan Tuhan. Aku sakit gara-gara Tuhan. Uangku habis gara-gara Tuhan. Apa Tuhan? Ingat, karena keinginan kita yang berlebihan, kita terpikat sehingga kita masuk di dalam pencobaan. Lalu 17 ini jawabannya, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Maksudnya gini, bayangan karena pertukaran itu gini. Alam semesta ini kan ada bumi, bulan, dan matahari. Kita tahu bulan itu terangnya dari mana? Kalau kita melihat ke langit malam hari ini, kita lihat bulan. Bulan ini terang. Sebetulnya bulan ini terang apa enggak? Bulan kan enggak terang. Bulan bisa terang karena ada matahari. Jadi ayat ini mengatakan bahwa terang yang sesungguhnya itu adalah matahari. Sedangkan bulan itu cerminan daripada matahari. Sehingga segala keinginan kita, keenaan hidup kita punya uang, kita punya mobil, kita punya rumah, kita punya wajah cantik, badan sehat, itu adalah terangnya bulan. Maksudnya segala keinginan kita, kesuksesan hidup kita, atau segala apa yang hidup di dalam kita ini, segala apa yang kita miliki maupun yang tidak kita miliki, itu kita memandangnya itu terang, sehingga kita ini terangnya ini bisa menjadi pertukaran dan bisa bergeser ya, maksudnya gitu ya, atau bayangan karena pertukaran. Jadi bisa terang, bisa enggak, semacam gini. Kalau kita mau sembunyi dari matahari bisa enggak? Bisa ya. Kalau kita enggak mau kena matahari bisa kita sembunyi. Tapi apa matahari tidak bersinar? Matahari tetap bersinar. Yaitu maksudnya kita tidak boleh melihat apa yang kita miliki saat ini, kesehatan dan lain-lainnya, itu adalah terangnya Tuhan. Itu kalian belum ketemu. Kalau kalian tuh merasa kecantikanku, kesehatanku, itu kita melihat itu hanya melihat bulan. Sedangkan bulan ini bisa bergeser. Yang harus kita lihat itu adalah matahari, karena matahari yang menciptakan bulan ini menjadi terang. Kalau kita sudah bisa melihat segala hidup kita ini adalah dari Tuhan, karena Tuhan, kita tidak melihat bayangan yang dapat ditukarkan itu, kita menjadi orang yang berbeda. Jadi nomor 1, kalau kita ingin mengatasi bisa
melewati mengatasi percobaan dan ujian dalam hidup kita, satu-satunya cara itu kita harus melihat terang yang sesungguhnya, bukan terang di dalam hidup kita. Seumpamanya gini, aku hari ini sehat, berarti kesehatanku ini dari Tuhan. Semacam itu ya. Aku hari ini sehat, berarti sehatku itu dari Tuhan. Lalu kalau aku ini hari ini punya pekerjaan, berarti bukan diri kita. Karena kita ini sudah melihat terang yang sesungguhnya, kita mesti punya pikiran gini, Tuhan yang menyediakan pekerjaan itu. Loh, kalau hari ini aku bisa hidup, seluruh Zoom ini bisa hadir di sini, kita melihat bukan upaya kita, tetapi karena Tuhan yang kasih oksigen. Seperti hari ini. Apalagi kalau kita ini bisa makan enak, bisa makan kecut manis, bisa makan makanan Jepang ya, makanan mungkin ya, makanan yang lebih. Karena apa? Kita bukan karena upaya kita mencari uang, karena kita sehat sehingga kita bisa makan enak, bukan. Kita pandangannya itu bisa berubah. Kita akan menganggap bahwa Tuhan ini yang memberi rasa pengecap dan lidah sehingga kita dapat merasakannya. Lalu kalau kita bisa liburan, ini menceritakan bahwa kita ini tidak boleh sombong maksudnya. Kalau kita bisa liburan, minimal bisa pergi mall lah, jalan-jalan ya. Kita selalu merasa itu bukan upaya kita, tapi kita harus tahu bahwa Tuhan yang menciptakan segala keindahan untuk dapat kita kagumi ya. Lalu kita punya pasangan yang baik, kita punya teman yang baik, itu kita harus tahu kalau Tuhan yang memberi kita pasangan. Sebab kita tahu di dalam nas ini dikatakan pemberian itu yang terbaik itu dari Tuhan. Karena Tuhan itu adalah mataharinya, kita tidak bisa mengingkari itu. Dan yang kedua, bagaimana kita mengatasi pencobaan atau ujian di dalam hidup kita, yaitu kita harus ingat kelahiran baru kita. Karena di sini kan dikatakan ya, atas kehendaknya sendiri ia telah dijadikan oleh firman kebenaran. Maksudnya kita harus tahu bahwa kita ini bisa melewati segala pencobaan itu karena kita ini dilahirkan baru. Kita dilahirkan baru itu bukan karena pilihan kita. Semacam saya ini dilahirkan dari papa mama saya enggak bisa milih. Papa saya kok gak orang barat, kok gak Lim Chiu Leong gitu. Jadi kelahiran baru itu karena dari Tuhan, bukan pilihan kita. Sehingga kita ketika di dalam pencobaan kita harus melihat bahwa kita ini sudah dilahirkan baru. Kita ini dipilih, orang pilihan. Kita pasti adalah orang yang berbeda. Kita lebih melihat matahari di dalam hidup kita. Dan yang kedua dan yang ketiga adalah kita dijadikan buah sulung. Loh, kan gak mungkin kita dijadikan buah sulung. Kita akan dijadikan sama seperti buah sulung. Artinya kita ini selain sudah dipilih di dalam kelahiran baru, kita tahu buah sulung itu adalah Tuhan Yesus. Dan kita bisa menikmati, kita bisa melewati pencobaan, kita dapat melewati dosa-dosa kita. Kita ini kan sebetulnya manusia berdosa. Tidak ada yang di dalam Zoom ini saya percaya. Saya sendiri yang ngomong aja nggak percaya. Kalau saya ini orang bersih tulen, nggak ada dosai. Jadi kita ini sebetulnya musuh Allah. Kita ini tidak sepadan. Tidak mungkin kita ini bisa melihat kerajaan kekalnya. Kita ini adalah musuh Allah. Kita bisa melewati karena apa? Karena ada anak sulung ini, yaitu Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib. Makanya kalau kita di dalam percobaan, yang patut kita lihat hanya 3. Bahwa kita tidak boleh melihat apa yang ada di sekeliling kita. Kita tidak boleh fokus pada apa yang tidak kita miliki. Tapi yang harus kita fokus adalah Tuhan, pemberi segala kehidupan di sekeliling kita. Lihat yang baik-baik dari Tuhan. Dan yang kedua adalah kita harus ingat bahwa kita ini sudah dilahirkan baru. Kita ini menerima kelahiran baru sehingga kita ini dimampukan
untuk dapat melewati dosa, yaitu oleh firman ini ya, oleh firmannya yang di dalam firman kebenaran. Karena kita ini sudah dilahirkan baru, otomatis kita ini ada bibit firman kebenaran. Kita akan belajar terus melalui Roh Kudus yang tinggal dalam kita untuk meninggalkan pencobaan, yaitu dosa-dosa yang membuat kita menangis. Karena pencobaan itu membuat kita menangis ya. Dan kita harus melihat, jangan kita mengambil hidup kita sembarangan, karena Tuhan Yesus sudah mati bagi kita. Dia adalah penyelamat hidup kita. Kalau kita mungkin hari ini dalam pencobaan, tapi masih ada terang, yaitu Tuhan Yesus mati bagi kita. Kita masih ada kelanjutan hidup di sana, yaitu kita akan memperoleh juga seperti anak sulung itu. Ya, seperti itu renungan kita. Jadi bagaimana kita melewati pencobaan? Ya 3 itu. Kita tidak boleh fokus pada apa yang tidak kita miliki. Juga di dalam, kalau kita baca Yakobus ya, di dalam Yakobus pasal 2 itu malah bingungin, tidak bingung tak sing baca. Tak baca no ya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Maksudnya suruh seneng gitu tah. Nek kita jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan gitu, kita harus berbagai. Bukan ini, tapi di bawahnya ada tulisannya ya. Kalau kamu ndak berhikmat, kalau kamu ndak ada pengertian, nggak boleh ngartino kita ini berbahagia. Kalau saya sendiri ya masuk dalam pencobaan, saya ndak mau. Semacam itu. Sampai sini aja firman saya, yaitu kita tetapkan janganlah kita masuk di dalam pencobaan menyebabkan dosa. Dosa itu bikin kita maut ujung-ujungnya. Dayen, seperti itu. Oke, thank you Emmy buat renungannya malam hari ini. Ya topik malam hari ini cukup menarik ya.